Kali ini gua punya sebuah film dengan judul Old Boy tahun 2003. Rekomendasi dari Pak Salof. Dan setelah ku tonton, gila men, parah banget nih film. Keren abis. Dan menurut gua sendiri, ini film cocok lah untuk dinobatkan sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya yang gila ini, gua akan sedikit kasih sinopsisnya dulu. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Oh Dae-soo yang diperankan oleh Choi Min-sik, di mana dirinya terobsesi untuk balas dendam karena telah diculik dan dikurung di sel isolasi selama 15 tahun. Kemudian, tanpa alasan yang jelas, dirinya dibebaskan tanpa mengetahui siapa penculik dan apa motifnya. Dan alur cerita pun dimulai. Di scene pertama film ini, kita akan diperlihatkan Oh Dae-soo yang sedang berada di kantor polisi. Ia ditahan karena memukul sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Rupanya Dae-soo terpengaruh oleh alkohol yang membuatnya tak bisa mengontrol dirinya, sampai seorang temannya menjemputnya untuk membawanya pulang. Di tengah perjalanan pulang, Dae-soo menelpon anaknya lewat telepon umum. Ia mengatakan kepada anaknya bahwa dirinya membawakan sebuah hadiah untuknya, karena memang hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Ia meminta anaknya untuk menunggu kepulangannya. Kemudian gagang telepon itu berpindah tangan ke temannya bernama Ji-won. Dia menyapa anak Dae-soo dan mengucapkan selamat ulang tahun, sambil mengatakan akan segera membawa ayahnya pulang. Dan kemudian gagang telepon itu akan diberikan kembali kepada Dae-soo. Tetapi ia sudah tak ada. Ji-won berusaha mencarinya di sekitar, tapi dirinya tak menemukannya. Di tempat itu hanya tertinggal sebuah kado untuk sang anak, dan film pun dimulai. Scene berubah menjadi setelah 2 bulan Dae-soo diculik. Kini dia berada di sebuah kamar dengan pintu besi dan sebuah lubang kecil untuk memberikan piring makanan. Di sini Dae-soo masih sangat kebingungan dengan apa yang dirinya alami. Lalu ia mencoba bertanya kepada penjaga pemberi makanan tentang alasan kenapa dia diculik dan dikurung di tempat itu. Pertanyaan itu tentu saja tidak dijawab oleh sang penjaga. Kemudian ia bertanya kembali, akan sampai kapan dia harus berada di sini? 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan lagi? Tetap penjaga itu tidak menjawab pertanyaannya. Dan scene beralih ke dalam ruangan itu. Terlihat rambut Dae-soo yang sudah semakin panjang, yang menunjukkan bahwa ia sudah berada di sana lebih dari 2 bulan. Di dalam kamar tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Terdapat juga sebuah lukisan abstrak dengan sebuah kalimat yang memiliki arti, tertawalah dan dunia tertawa denganmu. Dae-soo jatuh pingsan karena ruangan itu sudah dipenuhi oleh gas tidur. Para penculik itu membersihkan ruangannya dan juga memotong rambutnya. Kesehariannya di dalam kamar tersebut ia habiskan hanya untuk menonton TV, sampai dirinya melihat sebuah berita yang sangat memilukan baginya. Ketika berita itu menayangkan sang istri telah dibunuh oleh seseorang, akan tetapi dirinya lah yang disalahkan atas pembunuhan itu dan dijadikan buronan polisi. Menulis buku harian adalah cara yang dia pilih untuk tetap sadar dan tidak menjadi gila. Dia juga menulis semua daftar orang yang pernah dirinya lukai dan sakiti. Sambil mengisi waktu, Dae-soo membuat dirinya kuat. Ia belajar tinju dari acara TV yang dirinya tonton, ditemani tembok yang digambarnya sosok seorang manusia. Dirinya juga membuat sebuah garis yang ia buat di tangannya. Tiap garis yang dirinya buat di lengannya menunjukkan sudah berapa lama ia berada di kamar itu. Tembok dekat kasur dilobanginya dengan menggunakan sumpit. Tetapi di balik tembok itu ternyata masih ada tembok lainnya yang harus ia jebol. Dia melakukan itu dengan sabar sampai akhirnya setelah 15 tahun dirinya bisa menembus tembok. Di saat itu juga ruangannya sudah dipenuhi oleh gas tidur. Kemudian masuklah seorang wanita dan menghipnotisnya. Wanita itu memberikan sebuah sugesti kepada Dae-soo. Dan kemudian Dae-soo pun terbangun. Dirinya berada dalam sebuah koper di atas sebuah gedung tinggi. Di sana ia bertemu dengan seorang lelaki dengan membawa seekor anjing berwarna putih yang hendak bunuh diri.
Dae-soo pun menghampiri pria itu dan menyelamatkannya sambil berkata, "Aku ingin menceritakan kisahku. Nanti saja matinya." Setelah menceritakan kisahnya, Dae-soo pun pergi tanpa sepatah kata pun kepada pria itu. Dirinya menaiki sebuah lift untuk turun dari gedung itu. Ia juga mengambil kacamata milik seorang perempuan yang menaiki lift bersamanya. Singkat cerita, Dae-soo yang sudah berada di luar gedung menelusuri jalan yang sudah berubah sejak 15 tahun terakhir. Tempat telepon umum di mana dirinya diculik sudah tak ada lagi. Tiba-tiba Dae-soo dihampiri seorang pengemis yang memberikannya sebuah telepon genggam dan juga dompet. Ia juga mengatakan untuk jangan menanyakan apapun kepadanya, karena memang dia tidak tahu apapun. Segera setelah mendapat telepon dan dompet itu, ia pun memasuki sebuah restoran sushi Jepang dan memesan sesuatu yang hidup. Seseorang gadis muda melayaninya. Tiba-tiba telepon genggam itu berdering. Ternyata itu adalah telepon dari dalang penculikan dan penyekapannya. Dengan nada yang emosi, Dae-soo mengatakan kepada si penelpon itu alasan mengapa dirinya menculik dan mengurungnya selama 15 tahun. Tentu saja, si penelpon misterius itu tak menjawabnya. Dae-soo pun mencoba menebak siapa dia dan menyebutkan beberapa nama yang kemungkinan memiliki dendam kepadanya. Tapi semua nama yang dia sebutkan tak ada satupun yang benar. Kemudian, si penelpon itu mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana dan bidang studinya adalah Oh Dae-soo. Sebelum menutup telepon itu, Dae-soo menanyakan sesuatu kepada penelpon misterius itu. "Kau telah menghipnotisku di tempat itu, bukan? Apa yang kau sugestikan kepadaku?" Dan si penelpon misterius itu hanya menjawab, "Aku merindukanmu. Cepatlah dan segera datang padaku." Dan penelpon itu menutup teleponnya. Gadis pelayan itu ternyata mendengar percakapan Dae-soo dengan penelpon misterius itu. Si gadis pelayan itu yang diketahui bernama Mido memberikan seekor gurita hidup yang memang menjadi pesanan Dae-soo. Dan ketika tangannya disentuh oleh Mido, tiba-tiba Dae-soo jatuh pingsan. Sebuah misteri semakin menjadi tanda tanya besar mengenai siapa pelaku dan apakah Dae-soo mengenalnya atau tidak, serta apa alasannya menculik dirinya dan mengurungnya. Dan yang menjadi pertanyaan paling besar adalah apa alasan penculik itu membebaskan Dae-soo setelah 15 tahun ia mengurungnya. Singkat cerita, Dae-soo yang pingsan dibawa ke rumah Mido. Kemudian Mido tanpa sengaja membaca buku harian milik Dae-soo yang membuatnya bersimpati kepadanya dan berniat membantunya. Singkat cerita, Mido membantu Dae-soo untuk mencari keberadaan keluarganya. Mido menyamar sebagai seorang reporter dan menanyakan info tentang anak Dae-soo ke salah satu orang yang pernah dekat dengan keluarga Dae-soo. Dari informasi yang diberikan, mengatakan bahwa setelah kematian ibunya, anak Oh Dae-soo diadopsi oleh seorang dokter dari Swedia dan sekarang ia tinggal bersama orang tua angkatnya di sana. Kemudian, wanita itu memberikan sebuah alamat rumah dan juga nomor telepon milik anaknya tersebut. Akan tetapi, Oh Dae-soo memilih untuk membunuh bajingan itu dulu sebelum bertemu sang anak. Langkah awalnya dalam pencarian si penculik itu adalah dengan cara mencari sebuah restoran yang menjual makanan lumpia goreng, di mana makanan itu yang selalu ia makan waktu dikurung. Dae-soo mendatangi seluruh restoran yang bernamakan Naga Biru. Ia mencicipi makanan lumpia goreng di seluruh restoran itu. Hingga akhirnya Dae-soo menemukan restoran yang memiliki rasa lumpia goreng yang sama. Dengan berbekal sebuah palu, Dae-soo mengikuti kurir pengirim makanan dari restoran itu yang menuntunnya pada sebuah gedung di mana gedung itu adalah tempat dirinya dikurung. Usut punya usut, tempat itu adalah sebuah tempat yang memang untuk mengurung orang. Istilahnya penjara lah ya, tapi tempat itu beroperasi secara ilegal. Dan pemilik tempat itu bernama Pak Chol Wong. Dirinya hanya menerima bayaran dari otak penculikan utama. Pak Chol diperintahkan untuk mengurung Oh Dae-soo di sana selama 15 tahun. Kemudian Dae-soo mencoba menanyakan tentang siapa identitas yang memerintahkannya. Tapi dirinya bersikeras untuk tak menjawabnya. Hingga Dae-soo mengikatnya di sebuah kursi, kemudian mencongkel giginya menggunakan palu. Akhirnya, Pak Chol Wong pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak mengetahui siapa yang memerintahkannya.
orang misterius itu hanya menghubunginya lewat telepon. Kemudian Pak Chol memberikan sebuah rekaman percakapannya dengan orang misterius itu. Singkat cerita, Dae-soo mengunjungi salah satu teman yang waktu itu bersamanya saat kejadian penculikan. Ju-won yang mengetahui bahwa Dae-soo baik-baik saja memeluknya dengan erat. Kemudian Dae-soo mulai bercerita tentang hal mengerikan yang dirinya alami. Dae-soo juga menunjukkan sebuah rekaman suara dari pelaku penculikan dan pengurungannya. Tapi tentu saja Ju-won tak mengenali suara itu. Di dalam warnet miliknya, Ju-won dan Dae-soo membuka sebuah akun sosial media yang dibuatkan oleh Mido. Beberapa saat ia membuka akun itu, tiba-tiba ada sebuah undangan untuk berkirim pesan dengan seseorang bernama Evergreen. Di dalam isi pesan itu mengatakan bahwa kasus pembunuhan istrinya telah ditutup. Hal ini mengindikasi bahwa sang pengirim pesan itu adalah otak penculikannya. Kemudian Ju-won melacak IP dari pemilik nickname Evergreen itu. Ditemukannya titik lokasi si penculik itu. Ia sekarang berada di sebelah apartemen milik Mido. Sesegera mungkin Dae-soo bergegas menuju ke sana. Singkat cerita, bertemulah Dae-soo dengan otak penculikan dan pengurungannya yang diketahui bernama Lee Won-ji. Dan di sampingnya adalah pengawal pribadinya bernama Mr. Han. Tapi setelah melihatnya, Dae-soo tetap tidak tahu siapa Lee Won-ji dan salah apa dirinya padanya. Berhubung sudah terlanjur emosi, Dae-soo hendak memukulnya menggunakan sebuah palu, tetapi berhasil ditahan oleh Mr. Han. Kemudian Won-ji mengatakan sesuatu kepada Dae-soo. Apakah kau akan membunuhku? Jika aku mati, kau tak akan pernah tahu mengapa aku melakukan ini. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi pertanyaan yang selalu menghantuinya selama 15 tahun. Lalu Lee Won-ji juga membuat sebuah tantangan. Jika Dae-soo dapat mengungkapkan alasan dirinya menculik dan mengurungnya selama 15 tahun dalam waktu 5 hari, maka dia bersedia melakukan bunuh diri di depan Dae-soo. Karena memang Dae-soo yang sudah muak dengannya, maka Dae-soo berniat untuk menyiksa Lee Won-ji dengan cara mencongkel giginya. Tetapi hal itu tidak bisa ia lakukan karena rupanya Lee Won-ji memiliki sebuah alat pacu jantung di tubuhnya. Selain itu juga, dirinya memiliki remote untuk mematikan alat pacu jantungnya. Jika Dae-soo tetap memaksa ingin menyiksa, maka Lee Won-ji mengancam akan mematikan alat pacu jantung itu, dan secara otomatis misteri yang menjadi pertanyaan Dae-soo selama 15 tahun tidak akan pernah terjawab karena kematian Lee Won-ji. Ketika Lee Won-ji dan Mr. Han pergi dan hanya meninggalkan Dae-soo di ruangan itu, terdengar suara teriakan Mido dari apartemen sebelah. Dae-soo yang mendengar suara teriakan itu berlari menghampirinya. Terlihat Mido telah terikat di sebuah kasur. Dia dibiarkan setengah telanjang dan dikelilingi para lelaki. Mereka adalah orang-orang dari penjaga penjara yang dihajar oleh Dae-soo. Pemimpin penjara itu ingin membalas dendam kepada Dae-soo karena telah mencongkel seluruh giginya. Akan tetapi aksinya tidak jadi dilakukan karena dirinya dihubungi oleh Lee Won-ji yang memerintahkannya untuk tak melukainya. Sebagai gantinya, Pak Chol diberikan sejumlah uang lewat Mr. Han. Dirasa tempat tinggal Miho sudah tak aman lagi, mereka berdua memutuskan untuk menginap malam ini di hotel. Ya, kalian bisa tahu sendirilah, ketika laki-laki dan perempuan ke hotel terus ngapain aja. Tapi aktivitas mereka di dalam kamar hotel itu telah disadap. Lee Won-ji memberikan gas tidur di kamar mereka. Dan meninggalkan sebuah kado di sana. Sadar bahwa ada alat pelacak di tubuhnya, Dae-soo pun pergi ke sebuah toko elektronik. Ia meminta kepada seseorang yang bekerja di sana untuk mencari alat penyadap itu. Dae-soo memberitahu pekerja itu dengan sebuah pesan yang ia tulis di dalam kertas. Dan benar saja, banyak sekali alat penyadap ditemukan dari barang-barang yang memang ia dapatkan sewaktu bebas. Singkat cerita, setelah melepas semua alat penyadap itu, ia mulai menyelidiki tentang Lee Won-ji. Semua kata kunci tentang Evergreen diselidiknya, hingga muncullah salah satu situs yang bernama Evergreen Old Boys. Ternyata isi dari halaman situs itu adalah para alumni dari SMA Sang-nok. Mereka menuju ke sekolah itu, di mana Dae-soo dan temannya pernah bersekolah di sana.
Tetapi Dae-soo hanya bersekolah di sana selama 2 tahun sebelum akhirnya ia pindah ke Seoul. Mereka meminta data alumni untuk lulusan tahun 79 dan ditemukanlah foto Lee Won-ji yang artinya mereka saling kenal dan pernah bertemu. Kemudian Dae-soo menelpon Joo-won dan ia menanyakan seseorang perempuan yang bernama Lee Soo-na. Dae-soo merasa aneh karena hanya foto Lee Soo-na yang tidak ada dalam buku alumni itu. Kemudian Joo-won mengingat namanya. Dirinya juga pernah sekelas dengan gadis itu. Namun sayangnya gadis itu sudah meninggal karena bunuh diri di sebuah bendungan. Misteri dalam film ini mulai terkuak. Joo-won juga mengatakan bahwa Lee Soo-na memiliki sebuah rumor yang tak mengenakan. Banyak teman-temannya dulu mengatakan bahwa Lee Soo-na adalah seorang pelacur dan dirinya bunuh diri dikarenakan hamil. Saat Joo-won mengatakan sesuatu rumor yang jelek kepada Dae-soo, ternyata Lee Won-ji berada di tempatnya. Ia mendengarkan semua yang dikatakan oleh Joo-won. Dia mengambil sebuah CD, kemudian memecahkannya dan menyerang secara brutal Joo-won menggunakan keping CD itu. Ternyata dirinya tak terima sang kakak perempuannya Lee Soo-na dijelek-jelekan begitu. Ya, benar sekali, Lee Soo-na adalah kakak kandung Lee Won-ji. Mereka bersekolah di SMA yang sama. Singkat cerita, Dae-soo menemui seseorang yang tahu rincian mengenai Lee Soo-na. Dirinya adalah salah satu sahabat dari Soo-na. Ia mengatakan bahwa Soo-na adalah seorang tipikal gadis yang baik dan sopan. Dirinya juga menepis bahwa Soo-na melakukan bunuh diri karena hamil dengan banyak lelaki. Mengingat karena Soo-na bukanlah seorang gadis yang mau melakukan itu kepada setiap laki-laki. Dan alasan lain juga karena latar belakang sekolah yang memang sekolah itu adalah sekolah Katolik. Kecuali ia memiliki seorang kekasih dan berkencan dengannya. Hal itu mungkin saja terjadi. Kemudian wanita itu menelpon sahabat Lee Soo-na yang lainnya dan menanyakan tentang pacarnya. Dia juga tidak mengetahui mengenai sosok kekasih Lee Soo-na. Ia mengatakan bahwa Joo-won yang lebih tahu semuanya. Kemudian tiba-tiba ingatannya waktu zaman sekolah muncul. Di sini kita diperlihatkan pertemuan Dae-soo dan Soo-na di sebuah taman. Mereka saling mengobrol dan Dae-soo menawarkan sebuah rokok kepadanya. Tetapi tentu saja tawaran itu ditolak. Singkat cerita, di hari saat Dae-soo akan pindah sekolah, ia melihat seorang siswa laki-laki yang tak lain adalah Won-ji yang sedang berjalan menuju gedung. Ia pun berinisiatif untuk mengikutinya. Di balik jendela kaca yang berlubang itu, ia menyaksikan Won-ji dan Soo-na yang tak lain adalah kakak beradik melakukan sebuah hubungan terlarang. Saat dirinya akan pergi ke Seoul, Dae-soo menceritakan apa yang dirinya lihat saat di sekolah kepada Joo-won. Kemudian Joo-won mengatakan hal itu ke seluruh anak sekolah yang menjadikan sebuah bahan perbincangan. Singkat cerita, Dae-soo membawa Mi-ho ke tempat Pak Chol. Dirinya membawa Mi-ho ke sana dengan alasan untuk melindunginya. Dia juga mengatakan bahwa jika dirinya tak kembali pada tanggal 5 Juli, ia meminta kepada Pak Chol untuk melepaskan Mi-ho. Kemudian Dae-soo pun pergi ke tempat tinggal Won-ji. Ia mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya dan memintanya untuk bunuh diri seperti yang ia janjikan. Kemudian Won-ji menceritakan sesuatu hal kepada Dae-soo. Ia mengatakan bahwa sang kakak tidaklah hamil. Yang membuatnya hamil adalah lidah milik Dae-soo yang menyebarkan gosip itu sehingga membuat semua orang mengatakan bahwa Soo-na hamil. Dari situlah kakaknya benar-benar termakan oleh gosip itu dan meyakini diri bahwa dirinya benar-benar hamil. Kemudian Won-ji mengatakan sebuah kenyataan yang paling gila, bahwa dia telah melakukan sebuah hipnotis kepada Dae-soo dan juga Mi-ho. Di sini Dae-soo diberikan sebuah sugesti. Ketika dirinya keluar dari tempat pengurungannya, ia akan langsung pergi ke sebuah restoran. Kemudian sugesti kedua, Dae-soo akan bereaksi ketika mendengar nada dering ponsel dan ia akan mengatakan, "Siapa kamu?" Sementara itu, sugesti yang diberikan oleh Mi-do adalah ketika dirinya mendengar kata "siapa kamu", ia akan bereaksi dan memegang tangan Dae-soo. Kemudian sugesti lain Dae-soo adalah ketika dia disentuh oleh Mi-do, ia akan tertidur. Kemudian Won-ji mengatakan sesuatu kepada Dae-soo. "Seharusnya kau mencari jawaban tentang alasanku membebaskanmu setelah 15 tahun. Bukan tentang alasanku mengurungmu selama 15 tahun. Kemudian ia memberikan sebuah kotak berwarna ungu
yang sudah dipersiapkan. Ketika Dae-soo membukanya, ternyata isinya adalah sebuah album foto ia bersama istri dan anaknya. Setelah membuka lagi, ia menemukan foto sang anak dari kecil hingga dewasa. Dan jelek, Miho adalah anak kandungnya. Dan ketika melihat cermin, semua sugesti yang diberikannya lenyap. Dae-soo yang sudah sepenuhnya sadar dan terlepas dari hipnotis itu kehilangan akal sehatnya dan mencoba menyerang Won-ji. Tetapi dirinya berhasil dihadang oleh Mr. Han dan pertarungan yang berat sebelah pun terjadi. Dae-soo dihajar habis-habisan, tetapi Dae-soo berhasil memberikan sebuah luka fatal kepada pendengaran Mr. Han. Ketika Dae-soo ditikam oleh Mr. Han, Won-ji menyuruhnya untuk melepaskannya. Akan tetapi Mr. Han tak mendengarkan perintah tersebut, karena memang pendengarannya yang terluka akibat bertarung dengan Dae-soo. Sampai akhirnya Won-ji mengeluarkan sebuah pistol dan menembak kepala Mr. Han. Dae-soo yang masih sadar itu mencoba berpikir rasional. Ia mencoba menanyakan apakah Mido sudah mengetahui hal ini. Kemudian Dae-soo menghubungi Pak Chol dan memberikan telepon itu kepada Mido. Di sini Mido mengatakan bahwa ada sebuah kotak berwarna ungu di depannya. Mendengar itu, Dae-soo dengan nada yang sangat keras melarang dirinya membuka kotak itu. Ia juga mengatakan bahwa jika kau membuka kotak itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia memintanya untuk menunggu di sana karena dirinya akan segera menjemputnya. Setelah selesai, Dae-soo mencoba memohon kepada Won-ji untuk tak memberitahunya. Ia rela melakukan apapun asal Won-ji tidak memberitahu kebenarannya kepada Mido. Kemudian Dae-soo memotong lidahnya sendiri yang mengibaratkan bahwasanya lidah inilah yang telah membuat hidupnya hancur. Seandainya di hari itu dia tidak mengatakan apa yang ia lihat dan merahasiakan, hal ini tidak mungkin terjadi. Setelah itu, Won-ji menghubungi Pak Chol dan memerintahkan agar Mido tak membuka kotak itu. Ia juga membisikkan sesuatu di telinga Dae-soo. Ia bertanya, sekarang apa alasanku untuk hidup? Setelah pergi, Won-ji memberikan sebuah remote, yang mana remote itu adalah remote untuk mematikan alat pacu jantungnya. Dae-soo pun mengambil remote itu dan tanpa ragu menekannya. Tapi ternyata itu sebenarnya bukan remote untuk alat pacu jantung, melainkan sebuah remote pemutar tip audio. Dan ketika tombolnya ditekan, tip yang berisikan suara rekaman hubungan intimnya dengan Mido pun terputar. Di akhir cerita film ini, Dae-soo dibebaskan dan Won-ji menembak kepalanya. Balas dendamnya sudah selesai dan dia tidak tahu lagi untuk apa ia hidup. Kemudian Dae-soo mengunjungi perempuan yang pernah menghipnotisnya. Dirinya memohon kepada wanita itu untuk membuatnya lupa bahwa Mido adalah anaknya, karena ia terlanjur mencintai Mido. Selain itu juga, ia ingin menghilangkan rasa sakit yang amat luar biasa di hatinya. Wanita itu pun memberikan sebuah sugesti kepada Dae-soo, di mana sugesti itu berisikan tentang Dae-soo yang akan terbagi menjadi dua, yang mana satu orang tidak tahu rahasiamu bernama Oh Dae-soo, dan satu orang lagi yang akan menjaga rahasiamu, yaitu sang monster. Dan mereka pun saling mencintai dengan melupakan latar belakang diri mereka masing-masing. Dan setelah gua menonton film ini, sampai sekarang gua masih terngiang dan berandai-andai tentang bagaimana kelanjutan kisah cinta mereka, yang tak lain bisa disebut sebagai ayah dan anak. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Salam dari gua dan sampai jumpa di next video.